Di akhir dinasti Han, di tengah kerusuhan dan kekacauan politik, berdirilah seorang wanita yang menjadi legenda, Diao Chan, wanita yang kecantikannya dikatakan mampu membuat rembulan bersembunyi malu. Namun tak banyak yang tahu, di balik kecantikan itu, tersembunyi luka yang tak pernah sembuh. Luka dari cinta yang tak pernah dimiliki sepenuhnya, dan takdir yang memaksanya memilih antara negeri dan hatinya sendiri. Ayah angkat Diao Chan, Wang Yun, adalah seorang pejabat tinggi yang putus asa melihat kezaliman penguasa tiran bernama Dong Zhuo. Ia tahu tak ada kekuatan yang bisa menjatuhkan sang tiran, kecuali satu, cemburu dan cinta dari jenderal terkuatnya sendiri, Lu Bu. Maka Wang Yun pun mempersembahkan Diao Chan kepada keduanya, kepada Dong Zhuo sebagai hadiah, kepada Lu Bu sebagai cinta. Tapi tak ada yang menyangka, Diao Chan benar-benar jatuh cinta kepada Lu Bu. Pertemuan mereka terjadi di taman istana. Diao Chan sedang menyusun bunga saat Lu Bu menghampiri. Tatapan mereka bertemu dalam senyap. Tak ada rencana, tak ada tipu daya. Hanya detak jantung yang tak teratur dan udara yang mendadak membeku. "Namamu?" tanya Lu Bu. Diao Chan jawabnya lirih. "Seindah angin musim semi," bisik Lu Bu. Malam-malam selanjutnya mereka bertemu diam-diam di bawah cahaya bulan di balik tirai bambu di antara langkah kaki penjaga istana. Dan dalam senyap benih cinta tumbuh. Namun di balik cinta itu badai sudah mendekat. Dong Zhuo yang tamak dan brutal menginginkan Diao Chan sebagai miliknya. Dia membawanya ke istana, menjadikannya selir. Saat itulah dunia runtuh bagi Diao Chan. Ia berlutut di depan patung Buddha malam itu. Air matanya tak henti mengalir. "Dosa apa yang kulakukan hingga harus mencintai dua musuh? Jika aku harus hancur, biarlah hatiku saja yang terbakar, bukan dia." Lu Bu, yang menyaksikan wanita yang dicintainya dipermainkan dan dirampas, mulai dihantui cemburu dan amarah. Dan Wang Yun memanfaatkan itu. Dong Zhuo akan menghancurkan negeri, kata Wang Yun. Dan Diao Chan hanya akan menjadi bonekanya. Jika kau mencintainya, ia bunuhlah tuanmu. Lu Bu dalam dilema dan derita, akhirnya melakukan hal yang tak pernah dibayangkan. Membunuh ayah angkatnya sendiri, Dong Zhuo, dengan tangannya sendiri. Dan seketika itu pula dunia mereka mulai runtuh. Setelah kematian Dong Zhuo, para pejabat mencurigai Lu Bu. Mereka tidak melihat cinta atau pengorbanan, hanya pengkhianatan. Lu Bu terusir, dicaci dan dikejar. Diao Chan mengikutinya, meninggalkan istana, meninggalkan kenyamanan, hanya demi bersama orang yang dicintainya. Namun hidup di pengasingan bukanlah puisi. Mereka bersembunyi di benteng-benteng kecil, bertahan dari sisa makanan, diterpa dingin dan dikejar bayangan kematian. Di satu malam yang sunyi, Diao Chan menggenggam tangan Lu Bu yang kasar dan penuh luka. "Jika waktu bisa diulang," bisiknya, "aku ingin tetap menjadi putri biasa, agar aku bisa mencintaimu tanpa takut, tanpa darah, tanpa pengkhianatan." Tapi waktu tak bisa diulang. Akhirnya, dalam satu pertempuran terakhir, Lu Bu ditangkap oleh pasukan Cao Cao. Dalam keadaan terikat, ia dipaksa berlutut di hadapan lawan-lawan politiknya. Diao Chan datang, berlari dalam hujan, bajunya berlumur lumpur dan darah, berlutut di hadapan Cao Cao. "Ambil nyawaku, ambil tubuhku, tapi lepaskan dia." Namun Cao Cao hanya tertawa. "Lelaki yang dibutakan cinta tak layak menjadi jenderal. Kau wanita berbahaya." Dan dia telah mati sebelum tali menggantungnya. Di depan matanya Lu Bu digantung, wajahnya tetap menatap Diao Chan. Bibirnya bergerak tanpa suara. Dan saat tubuhnya menggantung lemas, jeritan Diao Chan menembus langit. Hari itu cinta dikubur tanpa pelayat, dan Diao Chan menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Sebagian berkata ia meloncat dari tebing, membawa tubuhnya ke pelukan kematian. Yang lain percaya ia hidup di pengasingan, tak lagi menyebut namanya sendiri. Yang pasti sejarah mencatat mereka berdua, bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai kekasih, tapi sebagai dua nyawa yang dihancurkan oleh satu hal, takdir yang tak memberi ruang pada cinta.